ini Miss Windy dan Miss Anja kita akan melakukan ibadah awal tahun ajaran di semester 2 ini ya. Nah sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak bisa kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Sangat baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Bapa kami boleh mengikuti ibadah di awal tahun ajaran semester 2 ini. Biar Tuhan Yesus kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Berikan kami juga Tuhan kesehatan yang baik Tuhan, dan kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita memujikan lagu Berdaki-daki. Thank you.
dan selamat mengikuti ibadah di bulan Januari ini di tahun baru tahun 2021. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanya, bagaimana keadaan kalian semuanya? Ya, Mem harap kalian selalu sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Masihkah anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu, baik lewat YouTube, daring, live streaming? Ya, kalau kalian tekun dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu, sungguh luar biasa dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Karena sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mohon urapan Roh Kudus Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh memasuki tahun 2021. Sungguh anugerah yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus hadir di sini mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati kami semua yang mendengarkannya, agar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, dalam masa kemajuan zaman yang semakin canggih, juga pada saat ini kita mengalami pandemi corona yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia tercinta. Kita semua dihimbau untuk melakukan segala aktivitas kita di rumah. Pertanyaan Mem, apakah selama ini kita semakin tekun beribadah? Kita semakin beriman dan percaya kepada Tuhan? Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga melakukan firman dan kehendak Tuhan. Apakah anak-anak melakukan hal yang demikian? Ya. Mari anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan dengar-dengaran firman-Nya, yang pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Ya, ulangi lagi. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah hari ini adalah menjadi anak Tuhan yang dipercaya. Menjadi anak Tuhan yang dipercaya. Kemungkinan anak-anak timbul pertanyaan, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang dipercaya? Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan yang dipercaya, kita pertama-tama harus membekali diri. Yang pertama adalah teguh di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Ya, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mengakui kemahakuasaan Allah, tidak mudah menjadi lemah atau putus asa, sekalipun anak-anak banyak masalah yang kalian hadapi. Ya, juga teguh di dalam Tuhan, ada kerajinan untuk mengikuti setiap ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, mengikuti ibadah. Kemudian yang kedua, selalu bersukacita. Ya,
Meskipun saat ini kita mengikuti ibadah sekolah minggu ataupun ibadah di sekolah, dari sekolah ataupun belajar di sekolah lewat YouTube atau lewat Zoom, tetapi kamu harus senantiasa bersukacita. Ya, terima itu dengan sukacita dalam Tuhan. Ya. Dengan selalu bersukacita, kita akan membuat persekutuan dan hubungan kita dengan Allah semakin menggairahkan. Hubungan kita dengan Allah dan sesama juga semakin menggairahkan. Kemudian yang ketiga, kita diingatkan tidak takut dan khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Kita hanya tinggal menyatakan segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa kita dan permohonan dengan permohonan dan ucapan syukur kepadanya. Jadi jangan tinggalkan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Ya, siapa yang sering bolos berdoa? Ya, saya melihat kalian semua tekun berdoa. Ya, puji Tuhan memberkati kita. Kemudian yang keempat adalah memiliki pikiran yang positif. Karena pikiran yang positif akan membangun dan selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Hal tersebut tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri dan juga berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, jika ada pertanyaan, bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Yang pertama adalah jujur dalam segala hal. Syarat utama agar menjadi anak yang dapat dipercaya harus jujur dalam segala hal. Jujur, ya, tidak boleh berbohong. Itu sesuai dengan perintah Allah yang keberapa ya, anak-anak ingat gak? Iya. Ini jujur atau tidak berbohong itu perintah yang keberapa ya? Jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, ini perintah yang ke-9 ya. Kemudian yang kedua, kita harus menepati janji. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, konsisten. 5, percaya diri. 6, kita juga mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Kita tidak boleh egois. Ketika di rumah, kita juga harus berrelasi dengan baik dengan kakak dan adik kita. Tidak boleh egois. Lalu kalau kita bercanda, ini kita harus mampu menempatkan diri ya. Saatnya kita berbicara dengan orang tua yang baik dan sopan ya. Saat orang tua memberi nasihat, kita dengarkan dengan baik, tidak bercanda ya. Mampu menempatkan diri. Ketika berbicara dengan kakak atau adik kita bisa bercanda ya, mampu bermain bercanda ya, mampu menempatkan diri saat bercanda. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan yang dipercaya, kita harus dapat hidup sesuai dengan firman-Nya, baik melalui perkataan kita, tingkah laku kita, serta hati kita. Perkataan, tingkah laku, dan hati kita wujudkan di dalam buah-buah roh seperti yang Tuhan inginkan ya. Anak-anak ingat buah-buah roh itu apa? Ya, seperti satu syair demikian ya di dalam Galatia 2. Kasih, sukacita ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Ini. Kemudian anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian agar menjadi jelas apa yang diinginkan bagi kita semua selaku anak Tuhan, agar bisa dipercaya dan berbuahkan ya, berbuahkan buah-buah kebaikan di dalam hidup kita. Mari kita bersama melihat video singkat berikut.
Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita, dengan selalu berbuat kebaikan dengan segenap hati kita atau setulus hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau berkati, Engkau kasihi. Ajar dan didik kami Bapa, agar kami mampu memiliki karakter seperti Tuhan, karakter Kristus yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Kami mampu melakukan firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mampu melakukan kebaikan dengan orang-orang di sekitar kami dengan urapan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadilah kami anak Tuhan yang dapat dipercaya. Berkati kami Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Nah, bisa aja kira-kira apa ya firman Tuhan pada pagi hari ini tadi? Apa ya? Jadi anak-anak tahu nggak ya? Mendengarkan nggak ya kira-kira ya? Mendengarkan tidak ya? Mendengarkan ya takutnya ya. Hari ini kita diajarkan untuk menjadi anak yang beriman, yang dipercaya orang, dan selalu berbuat kebaikan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan.